Pak Siap, Fikar udah siap, siap? siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua kita bisa kumpul di sini. Sudah cukup lama, Forum Tanah Air baru mengadakan lagi dialog dan diskusi kebangsaan. Biasanya kita tiap bulan, tapi belakangan ini agak sedikit berkurang. Eh, Alhamdulillah, saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di belahan lain di Indonesia. Selamat pagi, selamat malam di sini dari New York. Selamat pagi teman-teman Indonesia. Selamat siang buat teman-teman di Sydney, Australia. Buat teman-teman di Amerika, tentunya selamat malam. eh yang di Hong Kong ini selamat apa ya? Selamat pagi juga kayaknya ya. Oke, saya kira teman-teman yang di Eropa mungkin belum bisa hadir nih, Bung Radar. Mungkin sekarang mereka lagi tidur nih, jam 3 pagi ya. Jadi memang ini apa namanya kalau kita mengadakan apa Zoom itu agak sedikit kalau kita buatnya malam di Indonesia, teman-teman Australia yang teriak di Sydney. Kalau kita buatnya pagi di Indonesia, teman-teman Eropa yang teriak. Selamat bergabung semuanya teman-teman. Hari ini kita akan diskusi dibawakan oleh Bung Radar Tri Baskoro. Bung Radar ini Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air. Dan sudah hadir bersama kita ini Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar ini pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta. Assalamualaikum Pak Fikar. Waalaikumsalam. Ya baik, kita mulai saja. Saya serahkan langsung kepada Bung Radar sambil menunggu Pak Pak Refli ya, Bung Refli Refli. dan Bung Mulyadi. Silakan Bung Radar, monggo. Oh, baik. Terima kasih Bung Tata. Salam buat Pak Abdul Fikar Hajar. Kita Ya, sebetulnya sudah lama berkenalan dulu semasa Pak Abdul Fikar di LBH ya. Tapi itu udah lama sekali, betul. mungkin sudah lupa. Ya, udah puluhan tahun itu, Pak. Iya, saya waktu itu di LBH Bandung. Baik, Oh ya, dan salam hormat juga ya dengan penuh kebanggaan kepada teman-teman dari FTA ya, Forum Tanah Air. Jadi hari ini kita akan mengadakan dialog dan diskusi eh, kebangsaan ya, ya dengan tema eh, polemik KUHP dan KUHAP ya. Nah, eh, saya ingin memulai dengan sebuah pengakuan jujur. Topik kita ini berat, ya. KUHP, KUHAP, pasal, konstitusi. Tapi jangan khawatir, ya, karena narasumber kita sudah terbukti sanggup membuat yang berat-berat semuanya itu jadi seringan kapas, ya. Hari ini kita akan kedatangan 3 orang dokter. Jadi dokter, tapi dokter itu dalam ilmu medik itu disebut dokter. Jadi ini eh, bukan untuk operasi medis ya, tapi untuk operasi nalar hukum dan demokrasi. Pertama, Dr. Abdul Fikar Hajar. Ya, beliau adalah pakar hukum pidana. Beliau ini seperti CT scan bagi KUHP dan KUHAP ya. Detail, teliti, dan cepat menemukan titik yang bermasalah. Ya. Nggak perlu anestesi kan ya, Pak Fikar? Nah, yang kedua, sayang sekali belum hadir, tapi perlu saya perkenalkan juga. Itu adalah teman kita sendiri, dia dari Dewan Kehormatan ya, Dewan Pakar ya, Dewan Pakar FTA.
yaitu Dr. Refli Harun. Ya. Beliau menyelesaikan S3-nya di bidang ketatanegaraan. Jadi, jadi kalau ada pasal yang merasa paling konstitusional, ya, biasanya beliau yang pertama bertanya itu, ya, bukti konstitusionalnya di mana gitu. Dan yang ketiga adalah Dr. Mulyadi, ya. Beliau kita kenal semua sebagai pakar ilmu politik. Beliau akan membantu kita melihat bukan hanya apa bunyi pasalnya, tapi kemana arah kekuasaan sedang digeser oleh pasal-pasal itu. Nah, para hadirin Forum Tanah Air, para pengurus dan anggota, hari ini bukan sekedar audiens ya. Kita sedang menyiapkan bahan baku intelektual yang akan diramu menjadi dokumen resmi pengajuan kembali ninjauan kembali ya, PK Judicial Review di Mahkamah Konstitusi perihal apa yang kita lihat membahayakan kehidupan sipil, hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang KUHP dan KUHAP ini. Jadi ini sangat penting ya. Karena undang-undang itu berpengaruh bukan hanya kepada satu dua orang, itu berpengaruh kepada 280 juta orang, ya, dan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Jadi besar sekali pengaruhnya. Ya. Kontribusi teman-teman di sini semuanya, sahabat-sahabat semuanya nih, ya, untuk membuat segala sesuatu itu menjadi cerah ya bagi masa depan mereka, masa depan bangsa Indonesia ini sangat penting dan sangat dihargai. Penanggapnya, Jadi, mari kita dengarkan, bertanya, dan kalau perlu dengan menggunakan argumentasi yang kuat, yang lebih sehat. Saya Bung Radar, persilakan Bung, sama Bung Radar Bapak mungkin, Bung Radar mungkin Dokter. ditambahkan nanti yang ada penanggapnya dari Pak Jenderal Gatot. Oh iya, ada penanggap ya dari Pak Gatot ya. Ya, di akhir. Siap, siap, siap. Silakan, silakan. Baik, kita mulai dengan Profesor Dr. Abdul Fikar Hajar. Saya persilakan Pak Fikar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Ya, selamat pagi, selamat menjelang. Masih jam 9 ya. Selamat pagi kalau di Jakarta ya. Oke. Saya diberikan tugas untuk melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dilihat dalam perspektif demokrasi, ya, dilihat dalam perspektif hak asasi manusia, ya, yang lebih luas gitu. Tapi kan kalau demokrasi tekanannya kan politik, ya, tekanannya selalu pada hak warga negara gitu, ya. Meskipun umpamanya seperti KUHP itu kan sudah lahir sejak tahun 2023 gitu. Nah, kalau perspektifnya tadi ada pertanyaan menarik, mau dibawa kemana arah gitu ya penegakan hukum oleh rejim yang berkuasa gitu. Nah, kalau kembali ke KUHP yang 2023 itu ya, artinya ini produk dari rejim sebelumnya kan begitu ya. Kecuali memang tadi menarik itu ada istilah yang dikemukakan. Kecuali memang di Konoha ini rejim sekarang itu bisa dibuktikan ya. Sebenarnya tanpa pembuktian juga sudah terbukti. Kelanjutan dari rejim yang 10 tahun yang lalu berkuasa. Nah, ya, kecuali memang kita menghubungkannya seperti itu. Artinya KUHP meskipun dia dibuat tahun 2023 gitu ya, dia memang menjadi instrumen
dalam kerangka apa namanya penyelenggaraan pemerintahan atau dalam kerangka pengelolaan kekuasaan di Republik Indonesia ini. Oke. Nah, jadi saya mencoba ya mengkritisi dari eh, tema yang diberikan, ya, melihat KUHP dan KUHAP, ya, KUHP itu hukum material, KUHAP itu hukum formil, gitu ya, untuk tata cara untuk melaksanakan hukum material. Gitu. KUHAP itu tata cara untuk melaksanakan KUHP, gitu, ya. Nah, eh, kedua peraturan perundang-undangan ini saling melengkapi, gitu. Meskipun itu tadi KUHAP itu baru selesai kalau nggak salah akhir Desember 2025, ya, akhir 2025 lah, gitu ya. Dan karena itu kemudian diberlakukannya bersama-sama per 2 Januari 2026, gitu. Jadi memang dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, kalau melihat konsiderasinya, gitu ya, terutama KUHP ya dan KUHAP gitu, maka sebenarnya ini ya konsiderasi itu kan eh, kalau dilihat lebih banyak formalitas saja sebenarnya ya untuk mengantarkan isi isi peraturan perundang-undangannya gitu. Tetapi ya harus begitu. Ini konsekuensi dari negara hukum ya yang membutuhkan satu peraturan perundang-undangan dalam konteks kekinian. Yang paling relevan adalah bahwa memang sejak kita merdeka ya 1945 berarti KUHP yang kita gunakan itu adalah produk produk penjajahan, produk bangsa yang menguasai kita sampai tahun 1945 ya. Artinya memang itu made in atau zaman Belanda punya kan gitu ya. Artinya kalau mau dilihat secara sinis ya itu buatan penjajah gitu. Karena itu kemudian kita banyak menyimpulkan bahwa ini KUHP ini menjadi alat untuk juga bersama-sama tindakan politik dimaksudkan sebagai alat politik untuk mengawasi warga negara, ya, terutama dalam hal hukum pidana. Nah itu yang pengertian yang berkembang di dalam kita seperti itu. Karena itu kemudian uh, KUHAP sudah lebih dulu, ya KUHAP sudah lebih dulu menjadi produk kebanggaan itu, ya karena satu buatan sendiri karena dulu kita juga KUHAP itu dulunya HIR ya Head Indictment Wrangling ya yang di dalamnya bercampur antara acara perdata dan acara pidana gitu. Tetapi pasca KUHAP tinggal acara perdata ya. Nah, acara perdata juga acara pidana. Nah, jadi kita sudah dengan berlakunya KUHAP dan KUHP dan KUHAP yang baru, kita sudah menggunakan produk sendiri, ya, produk sendiri yang kalau dilihat dalam perspektif itu tadi ini buatan penjajah atau bukan, ya, kecurigaan kita tentang hukum ini menjadi alat gitu, ya, alat kekuasaan itu mungkin menjadi bergeser sedikit karena ketika dibuat ini bagaimanapun juga melibatkan banyak partisipasi. Maksud saya hampir semua kelompok masyarakat baik yang formal yang gabung dalam partai politik maupun yang informal umpamanya para akademisi atau masyarakat yang lain di luar masyarakat partai. Saya kira juga sudah banyak memberikan masukan. Nah, tetapi meski begitu, saya juga masih melihat ada beberapa pasal yang memang perlu perhatian gitu dalam konteks demokrasi ini ya dalam konteks hak warga negara. Umpamanya yang pertama saya mulai ya. Yang pertama meskipun di dalam ketentuan mengenai
pemidanaan atau hukuman. Hukuman itu ada dua, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dan hukuman tambahan itu tidak yang ditulis pasal 64 ya, 64 dan 65. Itu nggak ada hukuman mati. Ya, di situ hanya ditulis hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman pengawasan, hukuman denda, dan kerja sosial. Itu hukuman pokoknya. Tidak ada di situ hukuman mati. Ya. Hukuman tambahannya pencabutan hak tertentu, perampasan barang, ya, pengumuman putusan hakim, ganti rugi dan seterusnya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba di pasal 100, ya, di pasal 100 itu muncul ada hukuman, ada pengaturan mengenai hukuman mati. Ya, di pasal 100 itu muncul ada pengaturan dari pasal 98. 98 itu bunyinya pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Nah, tiba-tiba muncul itu hukuman mati, artinya kita memang masih mengakui eksistensi atau kehadiran hukuman mati sebagai bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia. Hanya saja kemudian memang ada pembatasannya. Hukuman mati itu atau pidana mati itu dengan masa percobaan 10 tahun. Nah, jadi dia tidak mutlak langsung berlaku, langsung bisa dieksekusi atau dilaksanakan, tetapi ada tenggang 10 tahun untuk melihat perkembangan terpidananya gitu. Nah, kalau KUHP juga di pasal 100 itu merumuskan pertimbangan sangat sumir, ya. Pertimbangan itu dilihat dari soal penyesalan gitu. Penyesalan kan juga bisa material, bisa formalitas gitu ya. Maksud saya orang-orang yang melakukan tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kekuasaan, dengan politik, menurut saya penyesalan itu patut dipertanyakan. Nyesel nggak sih dia melakukan itu? Padahal memang itu menjadi alat dia merebut kekuasaan, umpamanya seperti itu ya. Yang kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana. Nah, padahal itu sebenarnya memang benar. Ini ranahnya hakim sebenarnya, ya, melihat peran. Ketika mau menjatuhkan putusan, melihat peran itu ranahnya sepenuhnya menjadi ranahnya hakim. Nah, di dalam pasal ini saya tidak melihat, ya, atau menurut saya kurang lengkap gitu barangkali, ya, standar perubahannya gitu, atau ukuran-ukuran yang dijadikan perubahan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup gitu. Nah, selama 10 tahun. Tetapi dari perspektif hak asasi manusia ini bagus. Maksud saya satu kemajuan, ya kan? Hukuman mati tidak mutlak diberlakukan, tapi juga masih ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Apakah dia bisa dieksekusi atau dilaksanakan, ataukah dia harus dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Nah, jadi pasal 100 itu ya ada dua dimensi gitu. Dimensi yang pertama ketidakjelasan perubahan, ya, dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Dimensi yang kedua adalah bahwa ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, sehingga meskipun hukuman mati tetap diberlakukan, tapi masih ada waktu perubahannya. Itu satu. Jadi pasal itu menurut saya, dan ini pasal ini juga banyak menjadi objek judicial review di Mahkamah Konstitusi, ya, pasal 100 ini, ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu, nah ini yang menarik banyak orang, ya. Pasal 218 soal penghinaan terhadap presiden maupun wakil presiden. Nah, ini kan secara umum saja gitu ya. Orang melihatnya seperti ini. Ini gawat ini pasal. Karena dia pasti akan berpengaruh terhadap keberanian orang mengemukakan kritik, mengemukakan pendapat gitu. Nah, itu yang pasti orang akan punya pandangan seperti itu, takut, khawatir, atau bahkan tidak berani gara-gara pasal ini. Oh, presiden
masih ada pasalnya tersendiri gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, ini pasal sebenarnya pada KUHP yang lama sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu ini karena ada ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan ketakutan, ketidakberanian dan bahkan kekhawatiran orang ketika mengekspresikan pendapatnya. Padahal ini negara hukum dan negara demokrasi, begitu kira-kira pendapatnya Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika kita lihat, saya melihat lagi, ya ternyata disiasati itu pasal, ya. Jadi di dalamnya ada ketentuan yang menyebut pasal 218 ya. Kalau Anda bisa lihat, saya kira udah tersebar di mana-mana, di internet pun ada itu KUHP, ya. Pasal 218 itu ternyata ada penyiasatannya, yaitu menggunakan kata martabat diri presiden, gitu, ya. Jadi presiden dan wakil presiden tidak ditempatkan sebagai institusi, ya. Kalau institusi kan sebenarnya bukan sasarannya pidana, karena yang melakukan pidana itu atau korban pidana itu kan orang sebenarnya, bukan institusi, gitu. Ya, itu yang seringkali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tapi itu tadi ternyata di pasal itu ada penyiasatannya menggunakan kata martabat dan diri presiden dan wakil presiden. Itu artinya, ya, ditujukannya pada orangnya, orang yang menjabat, gitu. Nah, itu yang menarik itu. Nah, ini juga banyak di judicial review, banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ada banyak kelompok masyarakat yang menguji pasal ini, gitu, ya. Nah, ini meskipun begitu, mestinya kalau menurut saya kan jadi double, ya. Padahal ada umpamanya penghinaan, pasal lain yang mengatur penghinaan, ya. Artinya kalaupun presiden atau wakil presiden akan menggunakan haknya, ya, mempidanakan pihak-pihak, bukan pihak, warga negara sebenarnya kan, warga negara atau orang yang dirasa menghina, gitu, mestinya bisa menggunakan pasal penghinaan yang biasa, gitu. Tidak usah ada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang sebenarnya dengan menyebut jabatan itu bersifat institusional yang menurut saya nggak bisa dihina juga, iya kan? Institusi itu ya dikritik, bahkan kritik yang paling keras hina pun sebenarnya nggak apa-apa, gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi pasal 218 itu penghinaan presiden itu menurut saya hasil dari penyiasatan, gitu. Bagaimana supaya tetap ada yang kemudian menempatkan pada orang, gitu, diri, martabat dan diri presiden wakil presiden yang menjabat pada masa itu. Nah, itu yang ada di dalam pasal 218 seperti itu. Jadi hati-hati juga kita ketika kita melakukan kritik atau keberatan atau apapun namanya, ya, terhadap presiden, jangan menurut saya sih sepanjang itu terhadap kebijakan, pernyataan, kemudian produk pekerjaannya itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, itu bagian dari persyaratan demokrasi, gitu, bagian dari arena demokrasi, gitu. Tetapi ketika menyebut kelemahan orangnya, gitu, ya, kelemahan atau nama orangnya atau kelemahan orangnya, gitu, ya, itu yang bisa diberlakukan pasal ini, pasal 218 itu. Nah, itu. Oke, selanjutnya pasal nah, ini ada kaitannya dengan penghinaan presiden, yaitu pasal 240 241. Penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Nah, ini menurut saya pasal yang paling
apa sih namanya? Di satu sisi udah dikasih tahu oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga itu bukan bukan objeknya pidana, bukan subjeknya pidana. Kalau subjek bisa, kalau bukan objeknya pidana gitu, ya. Tapi tetap dimasukkan di dalam pasal bahwa penghinaan terhadap lembaga, terhadap pemerintahan dan lembaga negara yang jelas-jelas itu institusi sebenarnya, ya, itu bisa masuk juga ke apa namanya, ke KUHP kita yang baru. Ancaman hukumannya lumayan loh. 240 itu 1 tahun 6 bulan. 3 semester. Ya 3 semester lah, ya kan, 1 tahun 6 bulan. Kalau dosen yang melakukan, dia libur dulu 1,5 semester nggak ngajar, ya. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah pasal ini ya juga membawa akibat, membawa efek gitu, bahwa menjadi tidak jelas mana yang disebut kritik, mana yang disebut penghinaan. Padahal itu adalah lembaga, institusi gitu. Jadi sebenarnya keberatan atau apapun yang namanya ya, ketika ditujukan kepada institusi, itu kan sebenarnya tujuannya supaya ada perbaikan atau ada perubahan yang lebih baik, kan sebenarnya itu. Ya, tetapi dengan adanya pasal ini, itu tadi menimbulkan kekhawatiran bahwa penggunaan pasal ini nanti bisa sewenang-wenang, terutama umpamanya kalau oleh rejim-rejim yang memang berorientasi pada kekuasaan. Meskipun kemudian ada penawarnya sebenarnya. Delik ini adalah delik aduan. Delik aduan tuh delik atau tindak pidana yang bisa baru diproses kalau ada pengadunya gitu. Kalau tidak diadukan, dia tidak proses. Jadi nggak apa-apa kalau kalau menghina eh, apa menghina lembaga negara, ya, menghina ini kalau tidak diadukan tidak apa-apa, ya. Artinya tidak mungkin itu bisa dilakukan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah siapa pengadunya, kan gitu, iya kan? Siapa pengadunya? Maka kan kembali kepada aturan mainnya. Umpamanya birokrasi pemerintahan dan lembaga negara menurut aturannya, kalau kalau perusahaan menurut anggaran dasarnya gitu ya. Menurut peraturannya siapa yang mewakili lembaga itu keluar dan di luar dan di dalam peradilan, di depan hukum, istilahnya seperti itu. Nah itu yang menjadi tujuan dari delik ini gitu. Jadi siapa sebenarnya uh, orang yang punya otoritas atau kewenangan mewakili sebuah lembaga untuk mengadukan penghinaan itu, penghinaan terhadap pemerintah atau penghinaan terhadap lembaga negara. Nah, padahal itu tadi ya, pemerintah dan lembaga negara itu institusi yang sebenarnya nggak bisa dia menjadi objek pidana. Nah ini yang menurut saya eh, apa sangat relevan, bahwa ini pasal jelas-jelas mengganggu demokrasi. Mungkin juga tahapannya tidak hanya mengganggu, sudah juga mengintervensi, bahkan membatasi gitu. Artinya, oh, lo jangan kritik saya ya, kan begitu intinya kan pasal ini. Jangan kritik pemerintah dan lembaga negara ya, kalau nggak mau dihukum pemainnya, kan bisa sama dengan begitu kan ini pasal ya. Nah karena itu kemudian pasal ini juga ya yang banyak menjadi objek judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan khawatir, masih banyak teman-teman kita yang sedang memperjuangkan ini di Mahkamah Konstitusi agar pasal ini bisa dirubah gitu, asal supaya pemerintah atau lembaga negara tidak menggunakan kewenangannya melalui pasal ini menghambat demokrasi. Nah itu 3 ya yang saya temukan. Yang keempat yaitu pasal 256. Nah 256 itu nah ini yang paling relevan. Penyelenggaraan setiap orang yang tanpa pemberitahuan gitu ya, dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, demonstrasi di jalan umum
di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran dan huru-hara di dalam masyarakat, dipidana dengan penjara 6 bulan. Nah, 6 bulan sih, ya. Apa ya buat aktivis 6 bulan tuh nggak ada apa-apanya ya. Bisa buat belajar juga di dalam. Nah, tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah bahwa pasal ini jelas-jelas nih, ya, di satu sisi membatasi apa hak masyarakat untuk berdemokrasi, mengemukakan pendapat dengan kewajiban memberitahukan, ya, dengan kewajiban tindakan administratif, tetapi kemudian ada pidananya kalau tidak diberlakukan. Tapi kalau kalau saya membaca pasal itu sebenarnya bisa disiasati, ya, karena bunyinya begitu tadi, memberitahukan demonstrasi atau unjuk rasa yang menimbulkan keonaran, yang mengganggu kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Artinya apa? Yang dihukum itu adalah demonstrasi yang mengganggu kepentingan umum dan tidak diberitahukan. Nah, itu yang ditindak oleh pasal ini. Walaupun sebenarnya meskipun demonstrasi itu dengan dilakukan pemberitahuan tapi juga menimbulkan keonaran, ya tetap aja ditindak sebenarnya gitu. Nah, jadi menurut saya pasal ini juga di bisa seolah-olah menjadi delik formil nih, ya. Jadi formilnya itu pemberitahuan, ya. Ini kelihatannya delik formil, pemberitahuan, harus beritahu gitu kalau mau unjuk rasa, tapi dia juga sekaligus menjadi delik material. Maksud saya, larangan itu baru muncul kalau ada akibatnya. Nah, akibatnya itu tadi kerusuhan, keonaran, dan terganggunya kepentingan umum. Nah, jadi pasal 256 ini sebenarnya di satu sisi dia punya dimensi terhadap pengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi, dalam hal ini berdemonstrasi dan unjuk rasa dan sebagainya, gitu ya. Di sisi yang lain, nah, tapi dalam praktek itu yang diterapkan biasanya. Di sisi yang lain, kalau menurut saya, ini ketika terjadi itu, gitu ya, ini bisa disiasati. Kalau pengacaranya atau penasehat hukumnya bukan lihai, maksud saya jeli, gitu ya. Ini bisa untuk pasal ini sendiri bisa untuk menangkal penghukuman, ya, penertiban. Karena itu tadi saya bilang, sepanjang demonstrasinya tidak menimbulkan kerusuhan atau keonaran, pasal ini nggak bisa diberlakukan kalau menurut saya. Karena yang wajib, yang akan dihukum itu adalah demonstrasi yang tidak memberitahu dan mengakibatkan keonaran. Nah, itu yang ada di dalam tafsir pasal ini itu seperti itu sebenarnya, Tapi sangat mungkin, ya, mereka menafsirkannya ini menjadi lebih sebagai delik formil, ya. Pokoknya nggak ngasih tahu, tindak gitu. Tidak ada pemberitahuan, pokoknya dilarang, ditindak gitu. Nah, itu yang mungkin yang akan terjadi itu. Nah, karena itu juga ini banyak menjadi objek judicial review di Mahkamah Agung. Ya, karena itu tadi, ya, berkaitan langsung dengan ekspresi pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini demonstrasi mengemukakan usulan dan pendapat gitu. Nah, itu yang keempat, ya, pasal 256 ini. Yang berikutnya, yang kelima adalah saya melihat juga yang potensial menjadi persoalan adalah pasal 412. Nah, ini lebih personal sebenarnya. 412 itu perluasan pengertian zina. Ya kan? Kalau zina dari dulu dilarang. Zina itu hubungan sebagai suami istri yang salah satu atau salah duanya terikat perkawinan. Nah, itu kan zina. Nah, yang pasal baru ini 412 ini, ya, 412 ini, sambil kita lihat juga, Pak. 412 ini melarang setiap orang yang melakukan hidup bersama. Nah, hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara. Nah, jadi kalau di sana kan ini
terminologi ini Simon Lepen udah lama gitu ya, dilarang. Nah, persoalannya adalah apakah hidup bersama itu selalu akan terjadi, apa bisa terjadi hanya antara suami istri gitu ya, atau juga apakah pasti terjadi perzinahan gitu ya. Nah, itu kan nggak akan dilihat. Artinya delik ini adalah delik formil ya. Delik yang cukup bisa dibuktikan dia hidup bersama saja udah bisa dihukum gitu. Nah, ini yang menurut saya gimana kalau yang tinggal itu kakak adik gitu, yang berbeda apa, yang satu laki-laki yang satu perempuan gitu. Nah, iya Pak, kan itu nggak bukan suami istri. Nah, betul ya, itu bukan suami istri. Atau kalau kakak adik mungkin agak sulit dah. Pokoknya ponakan sama omnya gitu atau sama iparnya gitu ya, berlainan. Dia tinggal satu 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 rumah gitu. Nah, tapi kemudian apa namanya itu ini dilakukan apa namanya proses gitu. Nah, apa namanya penyenggahnya adalah masih ada ininya. Delik ini ditempatkan sebagai delik aduan gitu ya, sebagai delik aduan. Artinya kalau tidak diadukan tidak diproses ya. Siapa yang mengadukan? Suami atau istri dari orang yang hidup bersama ya dalam satu rumah itu, atau kalau mereka belum berumah tangga, orang tuanya, orang tua dari apa anak atau orang yang melakukan hidup bersama. Nah, tetapi ini menurut saya pasal ini juga sangat rentan ya, artinya di dalam praktek gitu bisa jadi ini alat di Konoha gitu ya, di Konoha. Lucu juga ya. Kita jadi terkenal Konoha kita ya. Apa? Ini bisa jadi alat pemerasan gitu oleh penegak hukum. Ya, pokoknya tangkap dulu, panggil dulu, diproses gitu. Nah, ini apa pasal-pasal ini menjadi potensial dan ini juga menjadi banyak juga menjadi objek judicial review. Jadi pasal yang saya sebutkan ini umumnya apa mendapat perhatian juga di dalam negeri, ya. Artinya ada banyak pihak juga yang sebenarnya keberatan dan kemudian melakukan tindakan hukum yang nyata, yaitu dengan mengajukan judicial review ke apa namanya ke Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir ya yang bisa saya mencatat dalam KUHP, ya tapi mungkin banyak ya. Saya tidak sejeli melihat secara keseluruhan. Mungkin juga ada banyak pasal yang masih bisa dipersoalkan gitu. Tetapi yang terakhir ini adalah ini juga banyak menjadi kekhawatiran orang, dan saya lihat juga di daftar perkara MK ada juga beberapa yang apa namanya yang menjadi objek judicial review, yaitu pasal mengenai pemuatan pasal tindak pidana khusus di dalam KUHP ini. Nah, tindak pidana khusus umpamanya tindak pidana HAM kan, meskipun itu sudah ada undang-undangnya tersendiri dan berlaku lex spesialis gitu ya, menurut pasal 612 ya, yang berlaku ya tetap HAM gitu. Kemudian juga ada tindak pidana terorisme, kemudian ada tindak pidana pencucian uang, juga ada tindak pidana korupsi, juga ada tindak pidana narkoba gitu. Nah, ini apa namanya ada juga orang yang mengajukan judicial review terhadap pasal ini, terutama yang berkaitan dengan pasal korupsi. Ya, ada banyak bawahan ya yang argumen mereka di Mahkamah Konstitusi itu mestinya atasan memberitahu dong, terutama tentang ini penguasaan aset ya dalam kerangka jabatan gitu. Mungkin dia lupa gitu, jabatannya sudah berakhir, dia nggak kembalikan asetnya, apakah rumah, mobil atau aset-aset yang lain gitu. Sehingga kemudian atasannya bukannya memberitahu, bahkan mempersoalkannya secara pidana. Nah, karena itu pasal-pasal ini ya, pasal terutama TPPU dan korupsi ini ya, meskipun adanya di KUHP yang mengatur secara umum, tapi itu tadi ada beberapa pihak yang merasa
dia dirugikan dengan pasal-pasal ini yang masuk di dalam KUHP. Meskipun kan sebenarnya yang berlakunya pasal lex spesialisnya gitu, undang-undang khususnya, ya. Tetapi itu tadi, ya, ini pun menjadi perhatian teman-teman yang memang merasa menjadi korban. Saya kira nggak ada masalah. Maksud saya, kalau mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa terbuka sehingga sedikit banyak juga bisa ikut mengkoreksi. Nah, itu hukum materialnya, itu KUHP, ya. Jadi beberapa pasal yang menurut saya agak krusial yang harus mendapat perhatian, menurut ada paling tidak ada 6, mungkin lebih dari itu, ya. Dan saya melihatnya jadi kurang, tidak terlalu jeli, umpamanya. Tapi sekarang saya ingin melihat karena tugasnya adalah juga mereview KUHP, ya. KUHP nih, KUHP yang memang baru selesai tahun 2025 dan mau berlaku 2026. Bukan mau, sudah berlaku 2026 nih. Nah, di KUHP, ya, KUHP itu hukum acara, ya, hukum acara bagaimana melaksanakan hukum material, bagaimana melaksanakan KUHP, gitu. Nah, di dalam KUHP, ya, yang namanya penyidik itu tidak melulu polisi, gitu, ya, tetapi ada kejaksaan untuk tindak pidana khusus, KPK khusus korupsi, kemudian ada penyidik angkatan laut, ya, untuk tindak pidana yang dilakukan di laut lepas, gitu. Nah, itu ada juga itu, gitu. Nah, karena itu kemudian dipisahkan 3 lembaga itu. Jadi pola relasi penyidik kepolisian dengan 3 lembaga itu memang dipisahkan oleh pasal. Jadi dikecualikan. Tetapi penyidik lain, nah, penyidik kan banyak, Pak. Tidak hanya polisi, tapi di setiap instansi pemerintahan ada, ya kan? Pasti di setiap pemerintahan ada namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, gitu ya. Nah, itu semua kalau lihat KUHP yang sekarang di bawah kontrolnya polisi, gitu. Padahal di KUHP yang lama enggak, ya, mereka punya otoritas sendiri. Nah, tetapi di memang terminologi penyidik utamanya hilang, Pak. Terminologi polisi adalah penyidik utama, gitu. Itu hilang utamanya. Tetapi di dalam substansi pasalnya itu masih terlihat, gitu. Jadi umpamanya ketika penyidik PPNS dan penyidik tertentu melaksanakan upaya paksa, ya, dia harus berkoordinasi dengan Polri. Umpamanya menangkap, menahan, menggeledah, menyita. Nah, dia harus berkoordinasi dengan Polri. Artinya apa? Harus mendapat persetujuan, kan? Berkoordinasi itu kan kalau instansi yang selevel mestinya koordinasi itu cuma beritahu aja, saya mau melakukan ini, kan begitu. Nah, tapi koordinasi ini di dalam KUHP ini menjadi pengawasan, gitu, ya, menjadi pengawasan melalui penyidik Polri. Nah, bahkan umpamanya kalau mau menyita dan sebagainya itu harus bersama-sama, gitu. Karena itu menurut saya pasal ini mengkebiri, ya, atau membatasi penyidik lain sebagai penyidik Polri, ya, sebagai penyidik tindak pidana, sehingga peran penyidik Polri sangat terlalu besar, gitu ya. Mestinya dia hanya bagian dari pengawasan dalam pengertian pasif, gitu. Tetapi kalau lihat KUHP yang baru ini pasal 7 dan pasal 8 terutama, ya, itu penyidik Polri menjadi penyidik pengawas, gitu, ya, pada seluruh penyidik kecuali KPK, Kejaksaan, dan Angkatan Laut. Nah, Angkatan Darat, ya, karena nggak disebut kena. Ya, penyidik Angkatan Darat, penyidik Angkatan Udara kena itu, karena nggak disebut di dalam KUHP. Yang dikecualikan cuma Angkatan Laut. Nah, mungkin karena di laut, ya, polisinya malas ke laut. Oke. Itu yang pertama di KUHP, ya, soal kewenangan Polri yang terlalu besar, ya, karena dia bisa mengontrol kerja penyidik yang lain. Yang kedua, penangkapan. Nah, kalau dulu penangkapan itu ada di pasal 90 dan 93, ya, 90 sampai 93 penangkapan. Nah, penangkapan kalau dulu penangkapan yang namanya penangkapan itu 1 kali 24 jam, 1 hari, ya, penangkapan.
Nah, itu yang artinya setelah 1 hari orang harus jelas statusnya apa gitu. Tersangka, bersaksi atau apa gitu atau dilepaskan gitu. Ya, jadi ketidakjelasan itu hanya 24 jam. Nah, sekarang ya dengan pasal 9093 itu menjadi paling tidak lebih dari 1 hari. Ya, paling tidak 2 hari. Karena ada ketentuan yang menyebutkan eh, setelah penangkapan, maka surat pemberitahuannya baru diberitahukan 1 hari kemudian setelah penangkapan. Artinya itu pengertian penangkapan menjadi 20 lebih dari 24 jam gitu ya. Apa upaya paksa itu menjadi lebih dari 24 jam gitu. Menjadi karena dia ada boleh memberitahu setelah sehari dari penangkapan. Jadi 2 hari berarti. Paling tidak itu minimalnya 48 jam gitu. Ya, padahal konsepsi yang lama ya KUHP yang lama itu cuma 24 jam atau 1 hari. Kemudian juga di pasal 5 terutama ayat 2 ya itu mengenai upaya paksa tanpa izin pengadilan. Ya, upaya paksa itu nangkap, menahan, menggeledah, menyita, menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, itu upaya paksa. Ya. Nah, upaya paksa ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Umpamanya menetapkan sebagai tersangka itu minimal harus ada 2 alat bukti. Ya, dulu keputusan Mahkamah Konstitusi sekarang sudah menjadi bagian dari KUHP. Ada ketentuan mengenai keharusan minimal 2 alat bukti itu. Terjemahan dari bukti permulaan yang cukup. Nah, diterjemahkan menjadi minimal ada 2 alat bukti. Itu di penetapan tersangka gitu. Nah, di penangkapan ya penangkapan itu tadi saya sudah kritisi ya, dia lebih dari bahkan kalau di undang-undang khusus ya umpamanya undang-undang terorisme itu 7 hari ada ya ketentuannya. Mungkin kita menjadi maklum karena itu tidak pidananya terorisme gitu ya. Penangkapan itu 7 hari di undang-undang terorisme. Nah, tapi yang saya mau kritisi adalah upaya paksa yang tanpa izin pengadilan, ya. Dalam hal ini umpamanya yang di pasal 5 dan terutama di pasal 5 ayat 2 itu eh, apa menangkap, menahan, menggeledah dan menyita. Menggeledah dan menyita di KUHP yang lama itu wajib ya memberitahukan kepada pengadilan kecuali tertangkap tangan. Kan tindak pidana bisa lahir dari empat modus ya, ada pengaduan, laporan, tertangkap tangan, dan pengembangan. Jadi meskipun dia lahir dari faktor yang manapun gitu, tetap yang namanya penggeledahan atau penyitaan itu harus ada izin dari pengadilan. Nah, di dalam KUHP ini ya bahkan ditulis di situ penyelidik itu kan sebenarnya tugasnya kan memastikan ada peristiwa pidana atau tidak. Tapi dia ketika kalau lihat pasal penyelidikannya meskipun dalam ranah penyelidikan dia bisa melakukan upaya paksa. Mestinya nggak boleh ya. Nah, sayangnya ya sampai sekarang berdasarkan putusan pengadilan dan KUHP juga itu tidak masuk ranah pra peradilan gitu. Artinya kalau konteksnya itu penyelidikan, maka itu nggak bisa diuji di pengadilan. Tindakan penyelidik ini benar nggak sih, sah atau tidak sih? Itu kalau tingkatan penanganannya masih penyelidikan itu nggak bisa. Karena apa? Karena penyelidikan itu sebenarnya hanya memastikan ada peristiwa nggak sih, ada peristiwa pidana atau tidak sih, itu. Kalau dulu polisi banyak menggunakan pendekatan mengundang orang gitu ya. Artinya tidak pendekatan formal ya yang tidak punya sanksi apa-apa gitu. Tapi kemudian ketika dia memastikan ada tindak pidana baru kemudian ditingkatkan pada penyidikan, baru upaya paksa itu menjadi kewenangan yang mutlak gitu. Jadi bisa digunakan oleh penyidik menangkap, nahan, geledah, sita dan menetapkan tersangka umpamanya. Nah, itu
bisa langsung gitu ya di penyidikan. Memang itu ranahnya gitu. Tapi di KUHP yang baru ini di tingkat penyelidikan upaya paksa yang didelegasikan kepada penyelidik itu oleh penyidik gitu ya menjadi banyak perhatian juga. Ini juga menjadi objek judicial review juga di Mahkamah Konstitusi. Karena itu tadi, karena belum masuk ke penyidikan tapi kok sudah diterapkan upaya paksa. Kemudian yang banyak menjadi perhatian juga yang baru di KUHP kita, restoratif justice. Nah, ya. Jadi dia restoratif justice itu kan sebenarnya bagaimana memulihkan keadaan atau memulihkan relasi atau hubungan antara pihak yang terlibat dalam satu perkara yang tekanannya pada pemulihan, ya, pada pemulihan baik itu kerugian korban maupun pemulihan relasi itu tadi, gitu. Kan tekanannya itu sebenarnya restoratif justice, ya. Nah karena itu restoratif justice menurut KUHP bisa dilakukan di penyidikan, di penuntutan, atau di pengadilan. Kalau pengadilan itu sudah menjadi resmi kewenangan hakim penuh, ya. Jadi bukan restoratif justice sebenarnya. Kalau ada kesepakatan antara pelapor dan korban, ya itu bisa menjadi hal-hal yang meringankan dalam menentukan putusan bagi hakim, gitu, ya. Tapi kan berhadapannya dengan kewenangan hakim. Kewenangan hakim itu ya kalau dia mau terima ya dia pakai, kalau enggak juga nggak apa-apa, tidak ada sanksi untuk tidak menggunakan restoratif justice itu tadi. Nah, kritik saya adalah restoratif justice itu pasal 21 ya, 21 KUHP ada juga di ranah penyelidikan. Nah, kritik saya itu. Kenapa? Karena di penyelidikan ya itu kan baru mencari peristiwa sebenarnya. Belum untuk memastikan aja ada peristiwa hukum atau tidak gitu. Nah, karena itu sebenarnya keterlibatan stakeholder para pihak ya, baik itu pelaku, korban atau pihak lainnya itu belum intens. Nah, karena itu seharusnya restoratif justice ini baru bisa dimulai di penyidikan. Sebenarnya seharusnya seperti itu. Tapi di pasal 21 ternyata di penyelidikan pun bisa diterapkan restoratif justice. Karena itu saya bilang nggak tepat nih. Karena kenapa? Peristiwanya aja belum tentu ada gitu. Karena penyelidikan itu mencari peristiwa. Nah, ya mencari peristiwa. Karena apa? Di ujung penyelidikan, nah ini yang keenam. Ada yang namanya sekarang gelar perkara, Pak. Nah, gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini atau laporan ini atau pengaduan ini gitu ya bisa ditingkatkan ke penyidikan. Nah, di gelar perkara ini lah para pihak itu bisa hadir, gitu. Ya, bisa hadir untuk kemudian memberikan masukan, umpamanya jadi atau tidak seorang itu ditetapkan sebagai tersangka, gitu. Atau ada kemungkinan ada tersangka lain. Ini yang sekarang lagi diributan di perkaranya Egy Sujana dan siapa satu lagi itu, Damai Lubis siapa nah ini yang sekarang oleh banyak orang dipersoalkan juga ini, ya. Kan akhirnya sudah SP3 nih, Egy Sujana dan Hari siapa namanya, ya itulah ada satunya temannya itu, karena dia datang ke rumahnya Jokowi. Damai Hari Lubis. Nah, dia datang ke rumahnya Jokowi, menurut pengacaranya tidak pernah minta maaf, gitu, tapi ketemu aja silaturahmi. Dari situ kemudian dianggap ada penyelesaian, kemudian dilaporkan ke kepolisian sebagai penyelesaian dalam konteks restoratif justice. Nah, tetapi ternyata dari diskusi yang saya ikuti kemarin, ya ada kebetulan ada sama-sama sebagai pembicara lawyernya Egy Sujana. Dia bilang ketika ketemu itu ada polisi juga, gitu ya. Jadi ternyata memang ada polisi, ada juga negara hadir di situ, ya, di perundingan itu, meskipun kemudian umpamanya
Apakah restoratif justice ini akan bisa menyelesaikan masalah di kepolisian atau tidak? Nah, itu akan sepenuhnya tergantung kepolisiannya. Tapi kemarin dari pengacaranya itu ya sudah keluar itu Pak SP3-nya. Nah, jadi restoratif justice itu proses sebenarnya, ya. Ujungnya itu SP3 sebenarnya. Hasilnya itu surat penghentian penyidikan, ya, baik di tingkat penyidikan maupun di penuntutan. Nah, karena itu menurut saya restoratif justice tidak relevan diterapkan di penyelidikan gitu. Karena belum ketahuan ada nggak peristiwa pidananya gitu. Justru di situ untuk memastikan ada peristiwa pidananya atau tidak gitu. Nah, itu yang yang bisa saya inventarisir Pak, beberapa masalah yang ada di baik di KUHP maupun di KUHAP. Mungkin masih banyak ya. Saya belum teliti secara apa namanya secara keseluruhan gitu ya. Tapi paling tidak pada rangkaian beberapa diskusi sejak awal Januari itu ya saya menginventarisir kira-kira inilah masalah-masalah yang ada baik di dalam KUHP maupun di dalam KUHAP. Saya kira begitu Pak yang Baik, bisa baik, saya baik. sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.